Oke, selamat siang ya. Ini di depan saya ada lampu Cree XHP 50 ya. Ini sebenarnya stok saya juga, stok lama. Stok lama. Jadi udah 2 tahun yang lalu sebenarnya import saya sisakan dan sekarang coba kita review ulang ya. Dan ini juga dijual barangnya ya. Jadi apa sih bedanya dengan yang Cree XHP sebelumnya? Nah, Cree XHP ini ya dia Cooper belt ya tanpa kipas. Karena kenapa? Kemarin saya berbicara soal lampu LED Cree XHP 50 yang awet gitu ya. Maksudnya bukan awet sih, tanpa kipas bisa jalan. Dan saya bilang di situ LED itu bermasalah selalu di kipas. Jadi kalau kipasnya mati, kipasnya bermasalah, lampu LED itu pasti wassalam gitu ya. Jadi istilahnya almarhum. Kenapa? Karena LED itu kan butuh pendinginan ya. Kalau dia tidak dingin, LED-nya panas, mati ya. Nah, saya waktu itu juga bilang kenapa Anda harus beli Cree bisa diservis. Diservis ini dalam arti chipnya bisa kita ganti ya, betul, chip bisa kita ganti, bisa diservis gitu ya. Nah, chipnya itu ininya nih matanya ya, kelihatan nggak nih matanya. Nah, ini matanya ini jendol. Nah, jendolannya itu kita bisa ganti. Nah, sedangkan LED lain yang bukan Cree kita nggak bisa ganti karena satu, spare partnya tidak ada. Walaupun ada pun kita menggantinya susah karena kita menggunakan tangan manusia ya, pakai pinset segala macam. Nah, mungkin kalau pabrikan dibikinnya menggunakan tangan robot segala macam ya, langsung di print di situ, semuanya pakai alat ya, mau chip sekecil apapun bisa gitu ya. Tapi kalau kita kan tangan manual, kita harus dipanasin segala macam ya, kita harus angkat ininya. Jadi hanya chip yang XHP 50, 70 yang kita bisa. Chip-chip lain tipis ya. Susah gitulah intinya ya. Nah, kemarin kita banyak jual, kita promosikan yang di menggunakan kipas. Nah, kita bahas lagi jadi menggunakan Cooper belt ya. Jadi ada yang berminat, Pak, saya mau cari yang tanpa kipas. Nah, sebenarnya barangnya ada nih, saya videokan ulang. Daripada saya menjelaskan lagi di WhatsApp, jadi mendingan saya nanti ada yang bertanya ya, saya kasih linknya aja, Pak, tonton inilah ya videonya. Nah, ini videonya yang kita buat. Saya masih ada stoknya, ini stok lama 2 tahun yang lalu, jadi masih terjamin Cree-nya asli ya, USA. Drivernya pun bukan dari besi, housingnya dari aluminium. Ada yang versi murah housingnya dari plastik ya. Ini housingnya masih aluminium, jadi sebagai pendinginan dia ya. Driver itu panas karena ada IC regulatornya, ada IC powernya, ada diodanya, ada segala macamnya, pasti panas. Nah, ini dari aluminium, pembuangannya bagus. Jangan beli yang dari plastik. Ada yang murah memang di online dari plastik, jangan dibeli yang dari plastik ya. Ini dari besi. Barangnya seperti ini, Cooper belt. Jadi di sini ada keterangan warning ya. Jadi nanti pas masang ininya harus dimekarin ya, harus dimekarin. Jadi dia normally aspirate kalau ngomong di mesin, jadi tanpa pendinginan. Jadi dia pasif ya, bukan aktif. Jadi pendinginannya ya konveksi dari heatsink ini gitu ya. Nah, kenapa saya bilang dari heatsink ini pasif? Karena dia tidak ada komponen aktif seperti kipas ya. Kalau kipas kan ditiup bergerak, jadi anginnya itu bisa pergi dari situ. Tapi kalau ini tidak bisa, konveksi murni. Jadi panasnya pergi melalui perambatan di udara. Nah, oleh karena itu wattnya kecil, jadi dia tidak bisa terlalu panas ya. Wattnya kecil dari bawaan pabrik. Wattnya jujur terus terang kecil ya. Nah, ini LED tipe H11 ini kita sudah pasangkan di fog lamp, sudah kita setting ya. Karena jujur terus terang settingnya agak susah bro, agak susah ya. Dia bahannya full aluminium CNC tapi agak susah. Nah, kita tunjukkan aja langsung ya. Jadi kita akan bahas dua hal, ini H4, ini H11. Kenapa? Karena ya itulah yang laku ya di pasaran mobil Indonesia saat ini.
Mungkin kita juga ada tipe lain seperti H7, HB3, HB4, cuman jarang banget ya. HB4 untuk fog lamp mobil atau headlamp mobil, mobilnya di tahun 2000-an. Sedangkan H11 ini di mobil zaman sekarang ya, sebagai headlamp dan fog lamp. Contohnya ya Innova Reborn pakai H11. Fog lamp semua mobil menggunakan H16 ya. H16 itu saudara dengan H8, H11, H9 ya. Ini masangnya jujur agak sulit ya. Agak sulit untuk dikalibrasi. Jadi kalau buat Anda yang beli dengan saya ya, kita berusaha maksimalkan. Nanti kita kasih spidol di sini karena ada soal dengan reverse dengan forward dudukannya. Tapi kalau di fog lamp ini kebanyakan forward ya. Apa itu forward atau reverse? Ya Anda searching sendiri lah. Intinya pokoknya Anda beli dengan saya, terima beres, saya kalibrasi, nanti saya tandain ya, seperti itu. Karena kalau enggak nanti nggak ketemu vertikalnya. Ya, sulit. Saya ngomong apa adanya, sulit. Agak sulit, bukan sulit sekali, tapi untuk Anda yang beli akan kita pandu. Nah, karena dia pendinginannya pasif ya, pasif begini tanpa ada komponen bergerak ya, mungkin lebih awet. Banyak orang bilang, "Oh, saya nggak mau pakai kipas." Kenapa? Karena pusing dengan kipas, tidak awet. Ya, betul. Kalau ada kipas ya ada komponen bergerak ya, Anda harus maintain. Seperti Anda punya kipas angin di rumah 1-2 bulan kan Anda harus bersihkan. Kalau kipasnya hitam ya, kayak AC juga di rumah Anda harus bersihkan kipasnya segala macam supaya dingin lagi ya, sama. LED itu sebenarnya harus di-maintain kipasnya ya. Jadi kipasnya itu harus dibersihkan sebenarnya. Mana nih, di sini sebenarnya ada kipas kok hilang. Oh, ini ada kipas. Ya, ini adalah kipas dari belakangnya lampu LED ya, harus dibersihkan bro, dibuka, dibersihkan, disikat ya, pokoknya dibersihkan lah. Tujuannya apa? Supaya kipasnya muternya ringan lagi, karena kalau banyak debu kan berat ya, berat, jadi muternya nggak ini, anginnya nggak kenceng, segala macam, heatsinknya perlu. Nah, kalau yang buat Anda punya pemikiran gua nggak mau, nah Anda bisa beli ini Cooper Belt ya. Saya jual, jadi saya terima. Anda mau beli silakan WhatsApp 0898 269 3838. Tentu sudah berikut setel gitu ya, harus disetel. Saya ngomong apa adanya, setel lebih sulit dibandingin yang tipe lain ya. Karena mau mendapatkan yang ini harus ditandain, kalau nggak lari terus terang ya. Nah, wattnya ini kecil, karena dia pendinginannya pasif kecil, dia hanya 20 watt ini. Ya, 20 watt. Jadi 2 buah Cree XHP 50-20 watt. Dan enak sekali tipe ini sebenarnya mau di-upgrade. Jadi buat Anda yang beli mau di-upgrade boleh. Jadi ganti drivernya, ganti ininya nih. Ganti drivernya jadi 40 watt maksimal. Jamin terang. Ya, jamin terang. Terangnya 2 kali dari originalnya. Karena ini ya, kita tes nyala nih, watt, pakai wattmeter ya. Wattmeternya Anda bisa baca di sini nih, sebentar, berantakan. Ya, Anda baca di sini nih. Nah, kita nyalakan. Wattnya kecil bro, cuma 20 watt tipe ini. Nah, buat Anda yang merasa punya tipe ini atau mau di-upgrade, silakan bawa ke workshop. Atau Anda mau beli langsung di-upgrade oleh kita juga bisa. Kita ganti drivernya bro. Chipnya mah udah XHP 50, ini udah original. Jadi Anda nggak perlu khawatir ya. Wattnya adalah 20 dan stabil dia. Jadi walaupun wattnya kecil, dia stabil. Tidak seperti LED zaman sekarang yang wattnya segambreng gede, 55 watt, 60 watt. Coba suruh dia nyalakan 10 menit deh, turun 50% ya. Ini stabil bro, 19 ya, 19, 20. Jadi spesifikasinya adalah 20 watt ini drivernya. Nah, ini 50% rendah sekali karena dia kan 2 chip ya, sorotan samping. Ya, chip ini kan ada 2 tipe sorotan samping. Nah, chipnya ini sebenarnya XHP 50 original itu satu chipnya 20 watt. Ya. Satu chip ini 20 watt. Jadi kalau ada 2 chip mestinya satu bohlam gini adalah 40 watt, dan saya bisa memaksimalkan ini 40 watt. Ya. Jadi tinggal update drivernya, Anda order yang real 40 watt. Ya, tinggal Anda beli. Cuma memang ada harga yang harus dibayar, ya seperti itu. Ya, jadi kalau ini bisa realnya 40 watt, tapi kalau cuman originalnya bawaan pabrik itu 20 watt tuh, Anda lihat di sini. Ya.
kecil wattnya. Tapi kecil ini stabil bro, ya stabil. Jadi 20 watt terus manteng gitu ya, nggak seperti yang F3 itu yang wattnya gede 40 watt. Tapi kalau pakai 20 menit wattnya setengahnya gitu ya. F5 juga sama 55 watt katanya. Iya awalnya nyalain gede, setelah nyala lama turun. Nah kalau ini memang kecil wattnya, dia XHP 50, manteng tapi stabil segitu-segitu aja. Makanya orang-orang bilang, wah XHP 50 kalah bro dengan F5, F3. Iya betul saya akui, tapi itu hanya sementara. Tapi kalau untuk jangka panjang, misalnya kalau Anda jalan dari Jakarta ke Bandung malam nyala terus, ini lebih stabil ya. Dan jangan lupa di sini ada warning, dia bilang harus dimekarin ya supaya lebih awet. Nah ini panas, cuman panasnya masih panas anget-anget gitu ya. Saya sih sudah coba nyalain ini 24 jam tanpa dibuka karena kan barangnya kan baru, jadi saya nggak berani buka karena kalau udah dibuka ntar orang bilang barang bekas ya. Itu sih so far panasnya cuma 40-50 gitu ya. Jadi kalau mau di upgrade sebenarnya masih oke. Masih oke. Jadi ini hanya 20 watt, itu istilahnya rendah sekali ya wattnya. Kita upgrade ke 40 watt ke real wattnya dia, wah terangnya 2 kali dari ini ya. Kalau ini menurut Anda saja sudah terang ya, kita upgrade lebih terang. Sebentar saya matikan lampu, kita lihat ya outputnya. Nah ini lampu rumah, lampu di atas sudah mati dan kita akan lihat outputnya ya. Outputnya ini kita lihat di tembok ya, seperti ini bergaris ya. Ini adalah fog lamp Toyota Avanza, dipakai juga di Innova, di Fortuner, di mobil-mobil yang menggunakan bolam fog lamp H16 seperti ini outputnya. Jadi misalnya kalau Anda upgrade menjadi 40 watt real, terangnya akan lebih padat 2 kali dari ini. Tapi kalau buat Anda yang beli ini merasa sudah terang, berarti sudah cukup, dan akan kalau di upgrade akan lebih terang gitu ya. Kita ganti drivernya ya seperti ini. Nah, ini paling kanannya, ini paling kirinya ya. Ini udah dikalibrasi bro, makanya kenapa saya diemin satu yang di sini sudah dipasang, satunya lagi yang kita buat pegang-pegang tadi di sini karena udah dikalibrasi. Seandainya kalau tidak dikalibrasi, sinarnya tidak akan seperti ini, lebih buyar, lebih hancur ya. Glare-nya banyak, saya ngomong apa adanya ya. Jadi buat Anda yang berminat bisa WhatsApp 0898 269 3838. Nanti akan kita berikan tanda seperti di garis pakai gergaji atau spidol ya, bahwa Anda harus masangnya begini, kalau enggak outputnya akan jelek lah ya. Ini di depan meja 60 cm 50 cm 60 cm di depan saya nih, outputnya seperti begini ya. Jadi misalnya kalau Anda nggak dikalibrasi, ininya akan buyar lebih gede nih, lebih lebar. Nah tapi kalau ini dia lebih memfokus, lebih nitik ya, udah dikalibrasi. Kalau tidak dikalibrasi lebar sekali jadi glare-nya banyak, buyar. Jadi buyar itu menyebabkan tidak padat outputnya dan silauin orang ya itu. Karena jujur terus terang ini tipe yang susah. Saya pernah bahas ini di Expander 2 tahun yang lalu, Anda bisa lihat video saya saya pasang di Expander. Mobil saya waktu itu baru datang. Saya beli mobil Expander itu 2018 kalau nggak salah. Sekarang udah 2020. 2018 mobil saya Expander, saya langsung saya pasang di fog lamp-nya pakai LED ini. Ya, Anda bisa lihat outputnya, hasilnya bagaimana. Di situ saya bilang, kok kurang begitu bagus, nggak padat, glare. Ternyata harus dikalibrasi gitu ya. Jadi bawaan pabrik itu sebenarnya fokusnya hancur sebenarnya lampu dulu. Ya, jadi ya tuh stabil tuh wattnya, turun paling cuma 1 watt ya. Jadi tipe Cooper belt begini lebih awet ya. Panasnya pun juga tidak panas banget tuh ya. Dan dia sudah menggunakan teknologi heat cooper pipe. Makanya waktu itu saya beli mobil, saya mau pakai tipe ini karena dia teknologinya sudah canggih. Zaman dulu pertama kali keluar sudah menggunakan heat cooper pipe, dan sekarang baru booming lagi heat cooper pipe. Tapi heat cooper pipe yang zaman sekarang chipnya bukan Cree,
ya, gede di awal tapi output akhirnya kecil gitu ya. Jadi mendingan beli yang stabil, atau Anda mau beli menang yang terang di awal tapi ngedrop gitu ya. Ya itu kembali lagi ke Anda gitu ya. Jujur terus terang masang ini agak sulit, jadi harus ada patokan kalibrasinya dari saya. Kalau enggak outputnya akan ngaco ya. Saya ngomong apa adanya. Ya, jadi ini Cree XHP 50 USA ya, first generation bukan second generation, dengan Cooper belt, jadi tanpa ada pendinginan. Nah, buat Anda yang berminat boleh silakan WhatsApp, dapat juga karet ininya nih buat cincinin di sini supaya nggak masuk air ya. Jadi jujur terus terang sih tipe ini awet bro, awet. Ya saya dulu pernah, Avanza saya juga dulu sekarang dipakai di istri, juga pakai tipe ini, nggak rusak-rusak, saya heran ya. Kalau Anda beli LED yang sering bermasalah, rusak sebentar-sebentar ya, Anda mau bermain lifetime panjang, Anda bisa beli tipe ini ya. Tipe ini lifetime-nya panjang, dia pakai Cree dan bisa servis juga. Servisnya dalam arti chipnya ini bisa kita ganti ya, Anda tinggal datang ke saya, kita ganti. Kalau rusak ya kita bisa replace chipnya, itu satu. Kedua ya lebih awet, memang wattnya tidak terlalu besar, tapi kalau Anda wattnya mau besar saya terima upgrade ya, 40 watt. Jadi satu bohlamnya adalah 40 watt, ini 40 watt, 80 watt. 80 watt ini realnya itu diukur dalam watt meter, bukan berdasarkan tulisan 150 watt gitu ya. Enggak, luxnya pasti naik 2 kali ya, karena dia linear. Wattnya naik lebih besar, luxnya lebih besar ya. Dan masih oke lah, masih oke di panasnya ya, masih dalam batas-batas wajar ya. Kalau yang XHP 70 nggak bisa, nggak kuat bro. Ini XHP 50 bisa ya. Buat Anda yang mau order atau mau originalnya saja atau mau upgradean, saya siap ya. Silakan WhatsApp ke 0898 269 3838. Ini barang masih original, pertama kali keluar kita sudah beli ya. Saya ngomong apa adanya, kalau barang buatan Cungko makin keluar bukan makin bagus, tapi makin kualitasnya ini loh, makin ngedrop ya. Nah ini satu lagi H4-nya yang akan kita bahas ya. H4-nya ini juga sama, wattnya lebih parah H4. Jadi kalau Anda yang beli H4 tipe ini, udahlah upgrade aja langsung ya. Kenapa? Karena H4 ini kan satu batang cuma 2. Sedangkan H4 XHP 50 yang saya jual lain-lain adalah 4 chip tipe sorotan samping. Ini tipe sorotan atas bawah. Ini untuk bagian low beamnya, ini untuk bagian high beamnya. Jadi cuma 2 chip. Jadi satu chip low beam, satu chip high beam. Ya, satu chip low beam ini cuma 10 watt bro. Nggak terang. Anda beli yang tipe begini di luar udah pasti nggak terang. Ya, saya ngomong apa adanya, saya tidak bohong. Karena cuma 10 watt. Tapi misalnya kalau Anda yang bilang pakai tipe ini udah terang, wih, berarti Anda matanya atau ini ajib. Nah, kalau Anda upgrade 20 watt real, lebih mantap lagi. Gitu ya. Jadi permainan H4 ini lebih lebar. Jadi Anda mau upgrade di low beamnya saja atau mau upgrade di high beamnya saja bisa, atau Anda mau upgrade dua-duanya bisa. Tentu upgrade dua-duanya drivernya ganti dua-duanya. Ya, itu tentu lebih bagus, lebih terang, low dan high. Tapi kalau untuk Anda yang budgetnya minimal, upgrade di low beamnya saja yang penting, karena low beamnya kan lebih kepake, high beamnya pakainya jarang-jarang gitu ya. Jadi budget Anda lebih hemat. Jadi low beamnya dikasih 20 watt ya, high beamnya dimin aja 10 watt, nggak apa-apa, jadi 30 watt. Tapi kalau Anda mau low dan high-nya kita upgrade ya, ini 20 watt, ini 20 watt, 40 watt, itu terangnya ajib. Ajib sekali, low beamnya 20, high beamnya 20 ya. Nah, sebagai buktinya kita buktikan gitu ya, bahwa low beamnya ini cuman 10 watt. Nah, 12. Lama-lama 10 watt stabilnya. Jadi tipe ini low beamnya 10 watt. High beamnya berapa? 20. Jadi ini tipe sorotan atas bawah. Nah, banyak yang bilang menggunakan bohlam saya yang XHP 54 chip sorotan samping, dia bilang banyak yang bilang begini, Pak, low beamnya bagus, tebal, padat, tapi kok high beamnya hilang? Ya iyalah, lampu high beam kan
sorotannya ke atas. Tidak namanya juga low beam dan high beam. Low beam ya tentu di bawahnya mesti padat, high beamnya sinarnya naik. Nah, buat Anda yang pengen low beam dan high beamnya ada gitu, nah Anda bisa pakai tipe ini karena ini waktu low beamnya nyala, high beamnya nyala, jadi low beamnya nggak mati. Ini low, ini high, jadi nyala chipnya, tidak bergantian. Tapi kalau yang tipe XHP 4 chip sorotan samping, dia bergantian. Nah, seperti ini. Nah, ini low beam sorotan samping. Waktu high beam dia bergantian. Jadi waktu low beam sinarnya padat di tanah, waktu high beam sinarnya yang padatnya di tanah itu naik ke atas, jadi hilang sorotannya ke atas. Nah, tidak terjadi pada LED sorotan atas bawah seperti ini. Ini low beam, nyala. Waktu high beamnya, jadi low dan high ada sinarnya, padat. Tetapi yang jadi masalah adalah wattnya rendah. 10 watt doang kurang lah gitu ya, kurang terang. Jadi satu chip ini sebenarnya bisa maksimal 20, jadi 40. Tapi kalau Anda mau upgrade low beamnya aja 20 watt saja juga bisa, karena kan high beamnya jarang, 10 watt nggak apa-apa lah gitu ya. Dan yang menjadi masalah kalau pakai original ya, ini waktu low nyala, waktu high-nya nyala, low-nya meredup sedikit, jadi sharing dia arusnya. Jadi ininya meredup, ini nyala ya. Jadi saya recommended Anda beli tipe ini, Anda upgrade. Nah, ada pertanyaan, Pak, kalau di upgrade apa nggak cepat putus? Logikanya nggak juga. Kenapa? Ini chip cuma 10 watt dikasihnya. Nah, ini Cooper belt, heat Cooper pipe-nya didesain buat 20 watt. Kenapa? Kalau kita belajar dari H11, dia 20 watt, nyala dua-dua chipnya bisa. Jadi ini dikasih 20 watt low beam, jalan pantang masih bisa. Itu ya. Jadi buat Anda yang mau padat sinarnya pada saat low dan high, Anda bisa beli tipe ini. Sekalian di upgrade drivernya ganti ya. Serviceable, chipnya bisa kita replace kalau memang rusak di kemudian hari bisa. Jadi ini bohlam yang enak sebenarnya. Ini bohlam stok lama bro. Saya nggak tahu di online masih banyak yang jual, saya juga nggak pernah mantauin. Tapi ini jujur stok lama saya sisain. Ini 2-3 tahun yang lalu saya sudah import, jadi sempat kita jual tapi kita stop, kita dorong model yang lain gitu ya. Karena kenapa? Waktu itu ini wattnya kecil bro, kecil ya. Saya ngomong apa adanya, jujur terus terang wattnya kecil sekali ya. Karena cuma 10 watt, gimana mau terang gitu ya. Dan ini harus dikalibrasi bro ya, dipendekin karena buyar. Ya, buyar bro, saya ngomong apa adanya. Jadi waktu di zamannya 2 tahun yang lalu, saya sendiri pakai di mobil expander. Waktu itu saya baru beli mobil, kita coba-coba, wah ini kok payah ya. Oh ternyata mesti begini dikalibrasi gitu ya. Nah, kita akan coba sebentar di reflektor Avanza ya. Ini reflektor Avanza lama, memang nggak terlalu bagus buluk reflektornya, kromannya, dan kotor ya. Dan kotor bro, ini debu semua, di sini banyak debu. Tapi nggak masalah, ini hanya kita praktek dan mau sedikit mewakili saja gitu ya. Ya, jadi intinya buat Anda yang beli tipe ini ya harus dikalibrasi dulu. Kenapa? Karena nih jujur aja, ini aja seret bro, seret. Jadi buat Anda nggak tahu nih arahnya kemana nanti kalau Anda beli di luaran gitu ya. Kalau beli di kita akan pandu bagaimana cara masangnya, bagaimana kalibrasinya ya. Karena jujur terus terang CNC-nya nggak begitu bagus ya, nggak begitu bagus tuh. Kita buka sendiri aja susah, kita harus buka nih ininya nih. Nah, nggak presisi gitu loh, nggak presisi bro. Karena gini loh, di sini itu dia ada 2-3 jalur nih. Anda bisa pakai jalur 1, jalur 2, jalur 3. Kelihatan nggak nih? Nah, saya nyalain lampu ya. Di sini itu ada 2 jalur, ada 3 jalur tuh. Ada 2 jalur. Ya, Anda bisa pakai jalur 1, jalur 2. Aneh ya. Jadi dia bukannya dibikin sistem karet ya di sininya. Kalau saya sih lebih prefer sistem karet, jadi bisa dimajukan, bisa dimundurkan, bisa diputar 360 derajat. Tapi kalau ini enggak, sistem 2 jalur. Jadi Anda bisa pakai jalur 1, jalur 2. Jadi
bohlamnya maju mentok bisa pakai atau mundur 1 mili kira-kira. Nah itu kalibrasiannya itu harus pintar. Jadi di reflektor apa, pakai di mobil apa baru oke. Saya sih pakai di expander, kalau nggak dikalibrasi sih sinarnya hancur. Ada kok videonya, Anda bisa lihat di YouTube saya 2018 bro. Jadi 2018 kalau total video saya hari ini ada 600-an, berarti ya mungkin video tahun 2018 mungkin masih 200-an ya. Anda lihat video ke 200 saya. Ya. Jadi ini jujur terus terang kalibrasiannya ini harus pintar ya. Kalau Anda asal masang ya, tuh lihat gap ini nih. Ini renggang. Ini sempit. Kalau Anda dipasang di mobil gini tidak bakal fokus. Ya, makanya harus ada bagian yang dipapas supaya nanti hasilnya maksimum, mantap gitu ya. Jadi kalau Anda beli dengan saya, kita kalibrasi. Jadi Anda nggak usah khawatir ya. Anda buat yang mencari LED yang awet seumur hidup, ya Anda pakai tipe ini. Seumur hidup kenapa saya bilang ini tidak ada komponen kipas yang bergerak. Kipas rusak, LED mati, pasti. Kalau Anda nggak percaya, Anda punya LED di rumah, mobilnya Anda copotin kipasnya, Anda nyalain, setengah jam mati. Ya, jangan setengah jam, 10 menit mati. F5, F3 nggak pakai kipas, almarhum. Ya. Nah, sedangkan Cri XHP 50 yang 4 chip, saya sudah ada tuh videonya baru minggu kemarin, paling kita upload. Itu ada, kita matiin kipasnya, so far so good ya, setengah jam tuh. Jadi kita bermain yang awet-awet aja sebenarnya yang bagus gitu ya. Saya nggak menjelekkan tipe lain, tapi ya saya lebih megang ya tipe ini gitu ya. Nah, jadi ini harus dikalibrasi dulu baru bisa benar-benar bagus nih. Ya. Saya sendiri aja sulit bro masangnya ya, karena ini memang belum saya papas karena belum siap sebenarnya taruh di headlamp H4 tadi yang kita mau coba. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, sebagai review pelan-pelan. Kalau contohnya ini yang tidak dikalibrasi nih, kita pasang ya, hasilnya bagaimana Anda bisa nonton. Jadi supaya saya nggak dibilang ngomong aja, kadang-kadang ada orang kan yang nggak percaya ya. Kita matikan lah lampunya ya. Oke, kita pasang dulu nih. Ini sudah kita pasang, kita nyalakan ya. Ini output di tembok tuh, seperti itu. Garis cut off-nya kurang gitu ada. Ya. Tidak ada garis cut off, cuman ya perlu kalibrasi ya supaya ada sedikit lah ya. Memang dia nggak bisa maksimal karena kita harus setting maju mundurnya setidaknya maksimal lah ya. Kalau mau bagus memang tipe ini outputnya kurang begitu bagus dibandingkan yang 4 chip. Tapi ini waktu saat high beam, ini low beam ya, ini high beam tuh, high beamnya juga ngaco ke atas ya, di atas sekali. Jadi ini banyak yang mengeluh high beamnya di atas pohon ya, high beamnya di atas pohon tidak membantu sama sekali ya, makanya perlulah dikalibrasi. Nah, bagaimana caranya kalibrasi ya itu sebagai nilai jual kita ya. Kita juga nggak bisa ngomong terlalu banyak ya, kita maksimalkan saja ya, kita maksimalkan supaya dia lebih mantap lah ya, seperti itu ya. Ini low beamnya, itu high beamnya ya. Jadi banyak yang mengeluh tipe ini high beamnya parah, dan saya sendiri juga begitu, waktu itu di expander juga parah, makanya saya tidak pakai tipe ini. Perlu dikalibrasi. Saya pakai yang XHP 70 waktu itu, perlu kalibrasi. Nah, kita akan coba jual ulang ya yang H4 ini, kita kalibrasi ulang. Kita kalibrasi ulang gitu ya. Nah, makanya kenapa saya lebih banyak menjual ke yang 4 chip XHP 50 karena outputnya itu lebih mudah disetting dibandingkan tipe ini ya. Karena dia ada
tingkat 1, tingkat 2 gitu ya. Oke lah, saya nggak banyak ngomong lagi. Intinya kalau Anda mau order silakan WhatsApp 0898 269 3838 ya. Anda bisa order melalui Bukalapak atau Shopee. XHP 50 first generation Cooper belt ya, Cooper belt tanpa ada komponen kipas. Jadi semoga bisa awet seumur hidup Anda pakai ya. Jadi rusak nggak dilem biru, nggak dilempar beli baru. Sedangkan kalau tipe-tipe yang sekarang kalau rusak lempar beli baru, chipnya tidak bisa diganti ya. Oke, terima kasih. Oke, ini contoh bohlam yang sudah saya kalibrasi ya. Nanti kita akan bandingkan yang belum dikalibrasi ya. Ini adalah bohlam Cooper belt H4 ya. Ini saya promosikan lagi, saya jualin lagi karena sebelum-sebelumnya 2 tahun yang lalu sudah kita ada videonya. Anda bisa lihat videonya ya. 2 tahun yang lalu 2018, ini masih stok lama. Jadi sekarang 2020 ya. Udah mau 2021 nih, udah akhir tahun. Jadi sudah 2 tahun yang lalu kita import dan barangnya masih ada dan kita sekarang promokan lagi ya. Nah, Anda lihat nih tuh outputnya. Ya. Hampir menyerupai cut off-nya ya. Saya di sini mau menunjukkan bahwa ini merupakan garis lurusnya ya. Anda bisa lihat ini garis lurusnya. Ini garis naiknya ya, kelihatan ya. Jadi right hand drive ini merupakan garis lurusnya, Anda lihat. Ini garis lurusnya dan ini naiknya. JDM ya, Anda bisa lihat. Tuh. Cut off-nya ya. Ya, jadi cut off-nya ada dan Anda lihat high beam-nya. Ini low beam ya. Ini low beam, high beam. Nah, high. Ya, di tengah tuh. Ini sudah dikalibrasi dan ini yang akan saya jual ya. Ini low beam, Anda bisa lihat tuh low beamnya, cut off-nya lumayan. Nah, ini high beamnya ya. Waktu yang naik nyala ini high beamnya. Jadi tidak benar ya kalau LED ini katanya high beamnya ke puncak-puncak gunung katanya. Jadi nyalanya high beamnya di atas pohon ya. Saya udah bilang ini bohlam itu salah sebenarnya. Bikinnya universal pabrikan. Saya nggak ngerti pabrikan bagaimana cara bikinnya, tapi yang pasti dia tidak kalibrasi. Nah, ini yang sudah saya kalibrasi dan ini yang akan saya jual. Nah, ini originalnya jika Anda beli di luaran yang tidak dikalibrasi. Akan kita buktikan ya hasil sinarnya. Oke, ini bohlam Cooper belt juga tapi yang tidak dikalibrasi. Jadi kalau Anda beli dari toko, dari online shop, dari Shopee, dari AliExpress atau dari manapun itu berada, nah Anda bisa lihat outputnya seperti ini ya. Bagus mana dengan tadi, Anda bisa nilai sendiri bagus mana outputnya dengan tadi. Dan ini low beamnya ya, ini low beamnya. Anda lihat high beamnya, high beamnya ke atas ya. Ini pemasangan sudah sesuai prosedur ya. Prosedur yang saya ngomong adalah jam 11, jam 12 ya. Arah chipnya ini mengarah ke jam 11 atau jam 12 ya. Dan kira-kira mengikuti alur ini. Pokoknya Anda bisa lihat cara pemasangan video saya yang bagaimana yang bagus ya. Jam 11, jam 12 mengikuti alur garis reflektor. Ini sudah sesuai panduan, tapi adalah belum dikalibrasi bohlamnya sendiri. Nah, Anda bisa lihat sinarnya seperti ini ya. Menurut Anda ini bagus atau tidak? Saya nggak tahu. Karena tiap-tiap orang suka punya pendapat berbeda. Saya bilang yang bagus begini, kadang-kadang orang suka berpendapat berlawanan. Tapi kita devalutnya akan berikan yang menurut saya bagus ke customer gitu ya. Kadang-kadang ada juga yang melawan berseberangan pendapat dengan saya. Oh begini sudah bagus ya sudah, kita ikuti saja. Tapi kalau Anda percaya dengan saya ya kita ikuti. Dan ini high beamnya Anda lihat. Tuh high beamnya ke atas pohon. Banyak orang bilang, Pak, saya beli tipe ini, bohlamnya ke atas pohon. Nah, Bapak tanya dong dengan yang jual, bagaimana Bapak jual barang kok begitu gitu ya. Harusnya komplain di sana. Nah, kalau Anda beli dengan saya tidak akan mendapatkan yang seperti ini. High beamnya nggak benar ini. High beamnya nggak benar, low beamnya nggak benar, tidak ada cut off-nya ya, berantakan. Tapi tadi masih ada cut off-nya lah kita punya ya. High beamnya dan benar di tengah, bukan di samping begini. Gitu ya. Ya, bisa lihat. Oke, kita matikan ya. Jadi ini bohlam yang belum dikalibrasi ya. Ke arah jam 11, jam 12 juga. Nah, kita akan ulang yang sudah dikalibrasi. Kita akan coba pasang ulang ya. Anda lihat videonya.
Ini bohlam adalah yang sudah dikalibrasi. Anda bisa lihat arahnya tetap ke jam 11 dan jam 12. Kita tidak membicarakan arahnya karena arahnya semua orang bisa setel jam 11 dan jam 12 karena mobil RHD sesuai pembicaraan saya bahwa dilihat dari depan adalah jam 11 dan jam 12 ya, selalu saya ngomong seperti itu. Tapi yang penting kalibrasinya bukan hanya di situ ya. Anda bisa lihat sendiri, sekarang kita akan coba tes nyala ya. Nah, kalau menurut Anda cut off ini lebih bagus nggak daripada tadi? Ya, yang tadi kan agak berantakan, nah sedangkan ini rapi ya, lebih tebal di atas bener, seperti proyektor pun begitu, di cut off-nya pasti akan lebih tebal, di bawahnya foreground-nya akan lebih tipis. Ya, dari center ke sini lebih tipis, tapi ini adalah cut off nih. Ya, ini adalah cut off nih, JDM. Ya, sama seperti proyektor Gen 3 seperti begini. Ya. Anda lihat mobil Wuling, Anda lihat Chevrolet Captiva, Kebo ya, sering disebut Kebo ya kalau nggak salah. Anda lihat proyektor JDM itu begini. Kalau proyektor step cut off tangga. Nah, ini adalah kan reflektor, udah pasti dia JDM. Jadi ini garis lurusnya, ini cut off-nya ke samping gitu ya. Dan Anda bisa lihat high beam-nya. Nah, high beam-nya bener nggak? Ya, di atas, di tengah ya. Nah, high beam ini kalau Anda mau putar lebih tengah lagi bisa, dan ini juga bisa, masih bisa diputar gitu ya. Nah, kita putar nih. Nah, kita putar nih. Setengah 12 nih, tadi jam 11. Nah, high beam-nya tuh. Masih lebih bagus ya dibandingkan kalau Anda tidak dikalibrasi gitu ya. Jadi Anda bisa lihat sendiri nih bedanya. Ya. Tuh, Anda bisa lihat. Ya, Anda tinggal mainkan putarannya aja karena sudah dikalibrasi bohlamnya. Anda tinggal mainin di putaran ya. Jadi itulah bedanya, makanya saya bilang selalu kalibrasi. Kadang-kadang orang suka bilang, si Jungki ngomong doang gede, si juragan lampu bisa apa sih kan gitu kan, banyak yang ngomong begitu ya. Nah, ini kita lihat tuh ya, height-nya masih ada di rentang low beam, bukan di atas pohon ini, tapi dia benar-benar ke atas ya. Jadi keunggulan tipe sorotan atas bawah ini, low beamnya tidak hilang pada saat high beam. Jadi low beamnya tetap ada garis cut off-nya, tapi dia menambah sinarnya ke atas. Nah, sedangkan kalau Anda memakai bohlam XHP 54 chip tipe sorotan samping, low dan high akan berubah. Sebagai perbandingan kita akan nyalakan juga ya XHP 54 chip. Jadi supaya Anda yakin dengan apa yang saya jual dan Anda juga bisa lihat. Jadi kita tidak hanya menjual LED tapi kita kalibrasi. Nah, sebagai pembanding kita kasih Cree XHP 54 chip ya. 4 chip tipe sorotan samping. Yang kita mau bahas di sini adalah soal high beam-nya ya, bukannya soal perbedaan cut off-nya karena ini belum dikalibrasi. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Cut off-nya seperti itu. Jadi ini garis lurusnya ke sananya dan ini cut off-nya ya. Terlihat di sini nggak begitu bagus karena reflektor ininya juga nggak bagus gitu ya. Tapi ini kita hanya buat mendemokan saja karena kebetulan adanya reflektor ini di sini. Kenapa nggak begitu bagus juga? Karena ini juga reflektornya udah nggak begitu bagus tuh, lihat tuh udah krom-kromannya udah botak. Tapi ini mencerminkan lah. Maksudnya adalah kita mau mendemonstrasikan ya. Kalau reflektornya ini bagus, garis cut off-nya juga akan bagus nih yang di sininya nih. Ya, garis cut off di sini akan bagus nih. Karena ini kromannya sudah hilang ya. Jadi ya nggak begitu bagus tuh ya, ketutup. Ya. Jadi kalau reflektor bagus di sini akan ada garis lurus ke sana. Sinar cahaya garis lurus, tapi karena kromannya udah hancur ya seperti itu ya. Tapi saya mau mendeskripsikan, mau menjelaskan di sini adalah soal high beam-nya. Kalau yang tadi kan yang tipe sorotan atas bawah, waktu high beam dia low beam-nya tetap ada. Nah, kalau yang untuk ini dia low beam-nya bergerak, hilang. Ya. Seperti ini karena tipenya nyala bergantian antara low beam dan high beam. Jadi kalau low beam, bagian yang low beam-nya nyala, bagian waktu saat high beam, low beam-nya mati, high beam-nya nyala. Jadi seperti ini. Beda dengan tadi yang low beam dan high beam nyala gitu ya. Jadi makanya Anda kebutuhannya seperti bagaimana akan menghasilkan sinar yang berbeda juga ya.
Jadi ini hanya sebagai contoh aja menggunakan reflektor Avanza tuh, sudah reflektor juga sudah hancur ya, kromannya udah pada hilang, tapi di sini hanya untuk menjelaskan ya, seperti itu. Jadi kita jual bohlam H4 yang sudah dikalibrasi ya, Cooper Belt. Kalau Anda beli di online memang banyak yang jual murah mungkin, ya hanya jual tapi kan tidak bisa kalibrasi. Nah, kita jual sudah berikut kalibrasi dan Anda mau upgrade pun bisa ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Anda butuh konsultasi silakan WhatsApp 0898 269 3838. Terima kasih. Oke, jadi ini ya bohlam XHP 50 first generation Cooper Belt ya. Kalau buat Anda yang mau awet seumur hidup, saya rasa bisa pakai ini. Spare partnya pun banyak yang jual. Saya ngomong apa adanya. Driver rusak ini ada spare partnya karena dia standalone. Kita ada drivernya. Stoknya juga banyak di online ya. Chipnya juga banyak di online ya. Jadi ini istilahnya boleh dibilang seumur hidup dipakai ya. Kalau rusak juga bisa servis chipnya, bisa servis drivernya ya. Dan kemungkinan ya tidak ada kipas gitu ya. Jadi memang dia pendinginannya ya konveksi aja, apa konvensional, NA lah, naturally aspirate kalau ngomongnya kalau di mesin. Jadi pendinginannya ya konveksi biasa. Jadi natural ya, natural tanpa ada komponen aktif seperti kipas angin. Jadi tidak ada kipas angin, tidak ada istilah rusak gitu ya. Nah, tapi buat Anda yang beli di luaran pasti kecewa tipe ini. Kenapa? Karena sinarnya acak-adut gitu ya. Jadi kadang-kadang saya suka ngomong di video, setting lah ke arah jam 11. Nah, banyak juga tuh yang nanya ke saya, "Pak, saya sudah setting jam 11. Kok nggak bisa bagus ya?" Saya tanya belinya di mana? Ya, tanya sama yang jual lah. Ya, seperti itu. Nah, kalau Anda beli dengan saya bantu 100%. Jadi seperti tadi outputnya ya. Jadi jualan LED itu bukan hanya soal menjual, tapi ya paham barang. Orang paham barang tapi tidak bisa kalibrasi juga percuma. Itu ya. Bukan hanya soal setel jam 11 ya. Banyak orang bilang beli C6. "Pak, saya sudah ngikutin tutorialnya di YouTube. Arahin ke jam 11 terus ngikutin garis reflektor kok sinarnya masih kacau." Tidak semudah itu bro ya. Jadi ada tahapannya. Jadi Anda tidak seperti bikin martabak, Anda lihat adonannya Anda bikin pakai terigu ini itu, pasti kan ada rahasia tertentu di belakang itu ya. Jadi supaya adonannya bagus gitu ya. Kalau kita lihat di YouTube sih orang bilang bikin martabak mah gampang, cuma pakai terigu, pakai air, pakai ini jadi aja. Tapi pas di adon atau pas dimasukin ke kuali bantet lah segala macam. Nah, sama LED itu tidak seperti yang hanya muter-muter aja arah jam 11, tapi ada ilmunya di situ, ada know-how ya, ada know-how, jadi hasilnya bisa bagus ya. Memang ada harga yang harus dibayar gitu ya. Kita memang jual ya, mungkin orang banyak bilang mahal seperti di online gitu ya, murah ya, tapi kan hasilnya pun berbeda ya. Jadi saya juga tidak memaksa Anda untuk membeli, tapi Anda sudah lihat hasil outputnya, perbedaannya seperti itu. Anda boleh, kalau percaya dengan saya ya Anda beli, Anda ragu ya tidak usah beli, itu aja. Anda mau menanya harga silakan WhatsApp 0898 269 3838. Ini chipnya adalah Cree. Saya udah ngomong selalu enak untuk di-upgrade. Drivernya di-upgrade jadi lebih terang, spare partnya ada. Kalau tipe ini driver spare part ada. Tapi drivernya sudah yang watt besar gitu ya, bukan yang watt original. Karena kalau original ini kan satu bohlam 20 watt, low beamnya 10 watt, high beamnya 10 watt, jadi setengah-setengah. Nah, kalau Anda mau di-upgrade mentok ya ini 20 watt, ini 20 watt, jadi 40 watt. Jadi satu bohlam real 40 watt dan stabil, tidak ngedrop gitu ya. Kalau Anda beli bohlam-bohlam yang zaman sekarang memang terang di awal, saya ngomong apa adanya. Tapi kalau rusak buang, bro, rusak buang ya. Memang ada garansi rusak buang, dia bilang garansi 2 tahun. Riskan ya kalau saya bilang, kalau main 2 tahun. Pabrikan sendiri saya bilang juga dia cuma mau 1 tahun. Ya jarang yang bilang mau 2 tahun. Ya tapi itu kebijakan dari toko masing-masing. Kalau Anda yakin tokonya besar dan dia continue jualnya ya Anda boleh beli 2 tahun. Karena Anda sebagai customer Anda untung. Tapi kadang-kadang penjual itu nakal ya. Saya juga penjual, saya ngomong juga nggak enak gitu ya. Saya buka rahasia dapur orang. Banyak yang bilang garansi segala macam 2 tahun, 3 bulan kemudian rusak pun dia bilang, "Wah Pak, maaf barangnya kosong, saya tukar yang lain ya." Ditukar cuma 1, nanti belang segala macam ya. Karena saya jujur udah 14 tahun pemain, jadi ya trik-trik begitu banyak ya. Oke,
Saya sudah ungkapkan apa adanya ya, karena banyak yang bertanya lagi. Saya mau yang awet nggak pakai kipas, ya itu Cooper Belt kita ada, Anda boleh beli. Saya cuma ada ready tipe H11 dan H4, sisa stoknya itu H7, HH lain nggak punya ya, karena ini barang 2 tahun yang lalu kita jual lagi nih sekarang ya. Karena saya orangnya begitu, kadang-kadang beli udah buat garansi kita sisain tuh stoknya, karena saya istilahnya maunya 1 banding 1. Saya jual satu, saya keep satu gitu ya, untuk garansi. Kadang-kadang kan kalau pedagang doang kan nggak mau mikir, wah pokoknya ke stok gua habisin lah, mau garansi urusan nanti kan gitu. Kalau saya orangnya nggak enak gitu ya, nggak maksudnya kita nggak seperti itulah ya. Jadi kita harus spare. Nah, udah 2 tahun nih belum ada yang komplain sama sekali. Nah, sekarang stok kita mau jual, coba setengah dulu kita jual, setengah buat garansi, kan seperti itu ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Anda suka dengan saya, Anda subscribe. Kalau Anda merasa saya cuman sedang khotbah, ya nggak usah di subscribe ya. Terima kasih.